Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibatul makan, sahibatul majlis, Ibu Dr. Humaira, Pak Dr. Sucipto. Kita doakan semoga beliau sekeluarga beserta dengan keluarga besarnya, Mimi dan anak, mantu, cucu, selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Segenap hubabah, segenap syarifah, segenap ustazah bil khusus Ummah Iha, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja segenap yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Acaranya hari ini tasyakuran. Tasyakuran, tempat baru, Bu Dokter? Udah lama, baru ditasyakurin sekarang. Oh iya, mudah-mudahan semuanya jadi tempat yang penuh keberkahan. Syukur, ini ya, syukur, mensyukuri sesuatu, tingkatan tertinggi dari sebuah keikhlasan. Ikhlas itu ada tingkatannya. Orang dianggap ibadah ikhlas itu ada tingkatannya. Tingkatan pertama, ibadah ikhlas adalah beribadah karena takut. Takut neraka, takut siksa, takut siksa kubur. Dia pun kemudian beribadah. Masuknya ikhlas juga, dengan syarat takutnya kepada Allah dan kepada urusan akhirat. Tapi kalau ada orang ibadah gitu kan, ibadah malam hari, tahajud. Kenapa kamu tahajud? Takut. Takut apa? Suami kawin lagi. Kalau kayak begitu tuh namanya bukan ikhlas. Sebab yang ditakuti bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditakuti bukan Allah, bukan urusan akhirat. Takut dipenjara, takut ditinggalkan orang. Kamu kok rajin puasa? Saya takut ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Takut yang sekarang jadi manten akhirnya jadi mantan. Takut-takut yang sifatnya duniawi, itu nggak masuk dalam kategori ikhlas.
Ikhlas bisa masuk di dalamnya rasa takut jika takutnya adalah takut kepada Allah dan takut terhadap urusan akhirat. Jadi kalau takutnya takut miskin, rajin tahajud, rajin ibadah, alasannya karena takut miskin, itu nggak masuk dalam kategori ikhlas. Sesuatu kalau nggak ikhlas, balasan dari Allahnya berkurang, bahkan bisa jadi tidak ada. Balasan dari Allahnya berkurang, bahkan bisa jadi nggak ada. Ikhlas yang kedua, beribadah karena berharap, kepengen surga, kepengen ridho Allah, kepengen bisa di akhirat Allah mudahkan urusannya, pengen bisa di akhirat berkumpul kembali bersama dengan keluarganya. Ibadahnya itu dikarenakan berharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, urusan akhirat, urusan sesudah kematian. Nah, itu namanya ikhlas. Kategori lebih tinggi daripada yang pertama. Lebih tinggi daripada yang pertama. Yang pertama tuh diibaratkan ibadahnya budak. Karena takut sesuatu, budak kemudian mengerjakan perintah majikannya. Kalau yang kedua ini ibadahnya kayak ibadahnya pedagang, ngasih sekarang dapat gantinya lebih besar, lebih banyak untung. Itu ibadahnya pedagang. Pedagang lebih mulia daripada budak. Itu sebabnya orang beribadah kepada Allah karena mengharap Allah memberikan kepadanya sesuatu dari balasan akhirat. Itu lebih tinggi daripada orang yang beribadah karena takut terhadap murka Allah ataupun terhadap neraka. Tapi dengan syarat nih, yang diharapkan itu adalah Allah, urusan akhirat. Tapi kalau beribadah, ngapain kamu sekarang jadi solehah? Iya nih udah umur 30, jodoh belum kelihatan hilalnya. Jadi yang diharapkan adalah urusan duniawi. Kenapa kamu sekarang rajin puasa? Iya nih, biar tanah belakang rumah cepet kebeli, biar cepet punya ini, cepet punya itu. Anak lagi mau masuk kuliah, biar dapat fakultas yang bagus. Ibadah yang seperti ini berharap sesuatu yang sifatnya dunia, bukan ibadah yang ikhlas. Ibadah kalau nggak ikhlas, bisa jadi Allah kasih apa yang kamu harapkan, atau Allah hindarkan apa yang kamu takutkan dari dunia ini. Tapi ngarepin balasannya di akhirat, Allah bisa bilang, nah kamu kan ngerjainnya bukan karena akhirat, kamu kan ngerjainnya karena dunia. Udah aku kasih kamu waktu di dunia, sekarang sudah nggak ada lagi sisanya. Itu yang kita khawatirkan, itu yang kita takutkan. Termasuk nih kayak hadir di majelis pada siang hari ini nih, kamu ngarepnya apa? Kalau ngarepnya ada bingkisannya nih, enak-enak nih bingkisannya nih, misalnya gitu. Jadi mau pergi urusannya bingkisan, urusannya kue, urusannya dunia. Silahkan aja kamu dapetin itu, tapi yang dari Allahnya belum tentu. Makanya hati-hati sama niat. Itu yang jadi ukuran
tolak ukur Allah menilai ibadah kita tuh ibadah atau sebenarnya sedang transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala urusan dunia. Sedekah biar duitnya nambah. Kan ada yang begitu tuh, ngasih motor dapat mobil katanya. Nah itu kan berarti ngarepnya bener-bener urusan dunia. Kalau udah yang diharapkan dari awal urusan dunia, apa yang kamu harapkan untuk menjadi balasanmu kelak di akhirat nanti? Malu sih kita sebenarnya, diciptakan oleh Allah, diberi segala sesuatunya oleh Allah, tapi malah Allahnya kita kesampingin. Yang kita harapkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Saya sering bilang, kalau kamu ngerjain di dunia hanya untuk dunia, lantas dengan apa kamu datang kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah kamu mati nanti? Kamu doa mintanya dunia, kamu ibadah berharap dunia, kamu baca zikir yang kamu harapkan dunia, kamu sholat yang kamu harapkan dunia, puasa melaparkan diri yang kamu harap juga dunia. Kalau semua yang kamu kerjakan di dunia adalah untuk dunia, di akhirat nanti kamu pulang bawa apa? Takutnya kita datang ke negeri akhirat ternyata nggak ada apa-apa yang tersisa. Kita bilang, ya Allah, bukannya saya kerjain, bukannya saya amalin, bukannya saya laperin, bukannya saya begadangin, bukannya saya. Kata Allah, betul kamu melakukannya, tapi kamu melakukan itu semua bukan karena aku, bukan karena berharap akhirat. Kamu melakukannya hanya untuk urusan-urusan duniamu, dan sudah aku berikan kepadamu selama di dunia. Sekarang yang dariku sudah tak ada lagi yang tersisa. Serem. Semoga nggak ada di antara kita yang kayak gitu. Udah mati terus ternyata kayak begitu kan, mau balik nggak bisa lagi, sudah tidak ada lagi sisanya. Semoga Allah selamatkan. Semoga Allah selamatkan. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang ketiga, ibadah karena cinta. Tingkatan ikhlas ya. Pertama, ibadah karena takut. Kedua, ibadah karena ngarep ya, karena berharap, menginginkan sesuatu. Pertama karena khauf, kedua karena roja, lebih tinggi lagi karena hub, karena cinta. Karena cinta. Ini ibadahnya para wali nih. Ibadahnya karena cinta aja, enggak ngarep surga, bahkan enggak fokus terhadap surga, bahkan enggak fokus terhadap neraka, bahkan enggak takut gitu. Dalam artian bukannya nantangin saya masuk neraka juga berani, enggak, tapi bukan karena itu gitu. Ibadahnya bukan karena itu, tapi ibadahnya karena cinta. Cinta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Cinta. Ya Allah, Allah udah segininya ngasih saya kehidupan menyenangkan, alhamdulillah. Saya cinta sama Allah, saya ibadah sama Allah. Ini ibadahnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah dalam salah satu munajatnya, ya Allah, jika Engkau tahu aku beribadah hanya karena berharap surga, nggak usah masukkan saya ke surga ya Allah. Kalau Engkau tahu aku beribadah hanya karena takut neraka, silahkan masukkan aku di dalamnya ya Allah. Bukan nantangin, tapi Rabi'ah
ngomong kayak begitu karena Robiah yakin dengan rasa yang membuatnya mau mengerjakan ibadah tersebut. Ya Allah, Engkau tahu aku melakukannya hanya karena cinta kepadamu ya Allah, maka jangan halangkan aku dari perjumpaan denganmu. Seorang kalau cinta itu kan ngarepinnya jumpa. Orang kalau cinta ngarepinnya kebersamaan dengan yang dicinta. Karenanya Robiah mengerjakan ibadah semuanya karena cinta pada Allah SWT. Dan saya banyak ketemu hamba-hamba Allah yang kayak gitu juga. Ada di antaranya saya ceritakan tuh di buku Bidadari Bumi, sepanjang malam sholat lagi di Mina, tetangga saya, tetangga tempat tidur waktu di haji. Sepanjang malam sholat, sholatnya itu teman-teman sekalian, saya lihatin itu senyum gitu, sholatnya sambil senyum, kayak anak gadis lagi dipinang, kayak anak gadis lagi dilamar sama seseorang yang dia suka. Senyum, senyum. Hamba-hamba Allah ibadah dengan senyuman. Masya Allah, ibadahnya karena cinta. Ini yang kayak beginian nih, itu udah dari sejak di dunia dikasih sama Allah rasa yang indah luar biasa, membuat mereka tahu selain daripada Allah rasanya semuanya gak ada artinya apa-apa. Sampai saya pernah baca ada ucapan seorang waliullah, dia bilang, saya kalau lagi puasa menghindari baca Al-Quran di waktu siang. Kalau bulan puasa nih, saya hindarin baca Quran di waktu siang. Pengen padahal saya, tapi saya hindarin, baca zikir yang lain aja. Kenapa gitu? Saya kalau lagi baca Quran enak banget, manis banget. Mulut saya tuh rasanya enak banget, manis banget, sampai saya takut bisa bikin batal puasa saya. Ibadahnya para pecinta. Dari senengnya dibilang, dari enaknya, saya sampai takut bacaan Quran saya itu bikin batal puasa saya. Rasanya kayak lagi nyecep makanan yang enak banget kalau lagi saya baca Quran. Ya Allah, kita kalau baca Quran juga enak banget ya, enak ngantuknya. Baru selembar, 2 lembar, ya ampun ngantuk banget sih. Begitu? Masya Allah. Kita sih ngerasain enak-enaknya es teh pas lagi buka puasa. Tapi enaknya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, sepertinya kita masih harus terus belajar. Ini hamba-hamba tercinta di sisi Allah, ibadah ikhlas karena cinta. Pertama karena takut, kedua karena berharap, tiganya karena cinta. Di atas itu ada yang paling tingginya, setinggi-tinggi makam ikhlas adalah ibadah syukran lillah, ibadah karena bersyukur. Bersyukur pada Allah SWT. Ibadahnya baginda kita Nabi besar Muhammad, ibadahnya para wali-walinya Allah SWT. Syukur. Ibadahnya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq, syukur. Ibadahnya karena syukur. Nabi Muhammad, seperti yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah dari Sayyidina Abdullah ibn Zubair, ponakannya. Jadi Sayyidah Aisyah punya ponakan. Sayyidah Aisyah kan gak ada anak sampai dengan wafatnya.
Itu Sayyidah Aisyah punya ponakan dari anaknya saudaranya, yaitu Asma. Sayyidah Aisyah punya kakak namanya Asma binti Abu Bakar, yang dapat julukan Dzatun Nittaqain, itu yang pernah bawain makanannya Nabi Muhammad ke Gua Thur saat Nabi Muhammad sembunyi. Asma binti Abi Bakar. Sayyidah Asma ini nikah sama Sayyidina Zubair ibnil Awam, sepupuannya Sayyidah Khadijah. Ustazah kok apal semuanya? Ya saya ngapalin. Yang saya lupa juga banyak, Bu. Banyak banget yang saya lupa. Doain nih mudah-mudahan nggak tambah banyak yang dilupa. Nikah dapat anak Abdullah ibn Zubair. Nah, Sayyidah Aisyah nggak punya anak tapi seneng sama ponakannya ini. Kemana-mana dia sering barengan sama ponakannya. Ponakannya diajarin macam-macam. Dan dia, Sayyidah Aisyah, sampai dipanggil Ummu Abdillah. Sayyidah Aisyah nggak punya anak tapi dipanggil mamahnya Abdullah, maksudnya Abdullah bin Zubair. Satu waktu Abdullah bin Zubair nanya sama Sayyidah Aisyah, nanyanya gini nih, ya Ummah, Bu, Mah, karena dipanggilnya suka diaku sebagai anak, jadi dia manggil Sayyidah Aisyah ibu juga. Ya Ummah, dia bilang, akhbirni an a'jab ma ra'aiti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritain dong sama saya hal paling ajaib apa yang kau temui dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah ketika ditanya kayak begitu, langsung kan kebayang Nabi Muhammad. Dan ini sudah berpuluh tahun sesudah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah puluhan tahun dari wafatnya Nabi. Satu waktu ditanya, apa hal paling ajaib yang kau dapati dalam diri Nabi Muhammad? Apa hal paling indah, paling istimewa yang ada dalam diri Nabi Muhammad? Apa yang spesial dari diri Nabi Muhammad yang engkau sebagai istrinya mendapatinya? Sayyidah Aisyah ditanya gitu, jadi terkenang Nabi Muhammad, terbayang Nabi Muhammad, jadi nangis. Dari yang asalnya nangis biasa gitu, lama-lama nangisnya jadi kenceng. Lama-lama nangisnya sampai kayak nggak bisa berhenti gitu. Ibu-ibu pernah nggak tuh nangis yang sampai kayak nggak bisa berhenti, nggak ngerti gimana cara berhentinya gitu. Terus Sayyidah Aisyah waktu itu kayak gitu, nangis sampai yang sampai bingung nih, ponakannya yang nanya nih bingung. Dia bilang, udah Mi, udah Ummah, udah maafin saya Ma, maafin saya. Enggak Ma, saya enggak jadi nanya Ma. Sampai ketika tangisannya sudah mulai mereda, Sayyidah Aisyah kemudian mulai menjawab, sa'altani an a'jab ma ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa ujibuhu wa kana kullu fi'lihi ajaba. Nak, kamu bertanya kepadaku tentang hal istimewa apa yang aku dapati dalam diri Nabi Muhammad. Yang paling istimewanya tuh apa yang aku dapati dalam diri Nabi Muhammad? Saya nggak ngerti nak gimana menjawabnya, sebab semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad adalah istimewa. Nabi semuanya cakep, semuanya indah, semuanya spesial, semuanya istimewa. Jadi kalau kamu tanya yang mana yang paling istimewanya, nggak tahu saya yang mana nak. Kana fi ba'dil layali, kata Sayyidah Aisyah, satu malam ketika kulitku sudah bersentuhan dengan kulitnya dan kami sudah satu selimut di waktu malam untuk tidur malam, dia bilang saya udah mulai meremin mata, udah mau tidur. Nabi duduk dan bertanya padaku, ya Aisyah, alak hajah,
yaqdiha. Wahai Aisyah, adakah keperluanmu malam ini padaku? Sayyidah Aisyah yang memang seorang istri yang beradab, suaminya nanya gitu tuh nggak kemudian kalau kita bilang apaan sih, sudah tidur juga, jadi kebangun nih gara-gara kamu tanya. Sayyidah Aisyah duduk, dipandanginya Nabi Muhammad, kemudian dia jawab, memangnya kenapa wahai Rasul? Ya Aisyah, in kana lak haja qdiha. Kalau kamu punya keperluan malam hari ini terhadapku, urusan suami istri, saya akan melaksanakannya untukmu dengan senang hati. Wa illa, kalau kamu nggak punya kebutuhan denganku malam hari ini, izinkan aku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sholat ya, gitu kurang lebih. Sayyidah Aisyah jawab, orang kalau pinter tuh ngomongnya bagus. Makanya kalau kamu susah-susah ngomong, seringnya salah-salah mulu kalau ngomong. Kenapa tuh Ustazah? Kurang pinter ya Ustazah? Kurang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin dekat sama Allah, semakin salehah, semakin faham harus bicara apa, kapanpun, pada siapapun. Sayyidah Aisyah jawab, ya Rasulullah, siapa yang tidak senang berada di dekatmu, tapi siapa pula yang berani untuk menghalangkanmu beribadah kepada Allah? Berdirilah wahai Rasul, bangunlah, sholatlah, kerjakan sesuai dengan apa yang kau mau. Kata Sayyidah Aisyah, gak lama kemudian saya lihat Nabi Muhammad berdiri sholat. Saya tidur, kebangun lagi beberapa saat, saya lihat Nabi Muhammad masih juga lagi sholat. Saya ketiduran lagi. Saya lihat Nabi Muhammad belum ada di samping kanan juga, saya liatin masih lagi sholat juga. Saya tidur lagi. Saya kemudian terbangun di sepertiga malam yang terakhir untuk mulai mengerjakan tahajud. Saya lihat Nabi Muhammad masih sedang sholat juga, dan saya mendapati kakinya telah bengkak karena lamanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saya lihat kakinya Nabi Muhammad kayak gitu, saya tungguin tuh, saya mau wudhu, saya tunggu, belum wudhu dulu sampai Nabi Muhammad salam. Begitu Nabi Muhammad salam, baru saya tanya, ya Rasulullah, lima hadat takalluf kullah, kenapa engkau memaksakan diri sampai sedemikian wahai Rasul? Alaysa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu jika ada yang lalu maupun yang akan datang? Sampai segininya Rasul, sampai bengkak kayak gini Rasul, ya ampun, saya aja lihatnya nggak tega gitu. Kayaknya Allah nggak sampai segininya deh menyuruhmu wahai Rasulullah sampai ibadah sampai bengkak kakinya gini. Mengapa engkau memaksakan diri sampai sedemikian wahai Rasulullah? Bukankah surga tercipta untukmu? Bukankah engkau adalah yang pertama memasukinya? Bukankah engkau adalah yang pegang kunci surga? Disinilah kita tahu apa alasan Nabi Muhammad ibadah, tingkat keikhlasan tertinggi. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala uhib an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, aku pengen jadi hamba yang mengerti berterima kasih kepada Allah. Saya pengen untuk menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ibadahnya bukan karena takut neraka.
Nabi ibadahnya bukan karena ngarep surga. Nabi ibadahnya lebih daripada karena cinta, yaitu karena rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah suatu waktu bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, gimana caranya nih saya mau bersyukur kepada Allah? Allah telah menganugerahkan saya iman, Allah telah menjadikan saya sahabatmu, wahai Rasulullah. Gimana caranya saya untuk mensyukuri nikmat Allah SWT ini? Katanya Nabi Muhammad, bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar? Saya akan sujud nih Rasul, karena rasa syukur, saya sujud syukur. Tapi waktu saya saja sujud syukur, saya berasa nikmat juga. Bukankah nikmat yang baru ini juga perlu saya syukuri? Jadi saya sujud syukur, terus saya pikir, wah nikmat juga yang ini nih, gimana saya mau mensyukurinya? Saya kemudian berzikir, mengingat nama Allah, bagian dari rasa syukur saya. Tapi di dalam saya mengingat Allah, saya merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa besarnya. Bukankah kenikmatan yang baru ini juga perlu disyukuri? Lah saya mesti kayak gimana Rasul? Saya mau mensyukuri nikmat, ketemunya nikmat baru lagi yang harus saya syukuri. Gimana caranya saya mau terima kasih? Jadi kayak orang yang dikasih terus kita bilang makasih ya. Oh, kamu bilang makasih, ini saya tambahin lagi. Ya makasih ya. Oh makasih lagi, ini saya tambahin lagi. Nah, gimana caranya? Kata Sayyidina Abu Bakar, gimana cara saya untuk mensyukuri nikmat jika setiap kali saya berusaha